Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Fauzia dari kelas A Teori Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu teori komunikasi, yaitu teori psikoanalisis yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Ya, pengertian teori psikoanalisis yaitu adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Sejarah teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Sigmund Freud sendiri dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1934. Tujuan psikoanalisis adalah jenis terapi yang bertujuan untuk melepaskan emosi dan ingatan yang terpendam atau tertekan. Dengan kata lain, tujuan psikoanalisis adalah untuk membawa ke permukaan apa yang ada di alam bawah sadar. Penerapan psikoanalisis ada 3. Yang pertama yaitu suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Dalam teori psikoanalisis, unsur kepribadian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama id, sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Yang kedua ada ego, yaitu sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Lalu yang terakhir, ketiga ada superego, yaitu sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif, menyangkut baik buruk. Perkembangan kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama tahap infantil, yaitu umur 0 sampai 5 tahun. Tahap infantil yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian. Terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, fase anal, dan fase falis. Perkembangan kepribadian ditentukan terutama oleh perkembangan biologis, sehingga tahap ini disebut juga tahap seksual infantil. Lalu yang kedua ada tahap laten, yaitu pada umur 5-12 tahun. Pada fase ini, anak mengembangkan kemampuan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual, khususnya bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan teman sebaya. Dalam fase ini, anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah dididik dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya, yaitu masa pubertas. Terakhir ada tahap genital di saat umur anak lebih dari 12 tahun. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, seperti suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Dan pertumbuhan tanda seksual primer. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.